Jika kalian adalah PR officer dari PT KAI yang membawai komuter lain dengan adanya kasus tabrakan itu kan yang semalam di stasiun Bekasi Timur, apa yang akan kalian lakukan? Yang pertama, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa, ya. Yang pertama kita mohon maaf dulu. Nggak, terstruktur coba. Dalam bentuk apa misalnya? Jadi kita akan melakukan apa? Oh iya, berarti akan melakukan press conference. Ketika press conference itu sebagai PR campaign, apa yang siapa aja yang dihadirkan coba atau isinya apa aja coba dijelaskan. Yang kita hadirkan dari PT KAI pasti kepala tinggi media. Ya, tinggi terus orang PR-nya juga Pak. Terus kita juga mengundang media, terus media yang namanya besar seperti Kompas, gitu Pak. Mengundang narasumber. Terus apa lagi di dalam press conference itu? Kan udah belajar media relation kan? Apa coba? Kan lagi hot ini temanya. Apa udah dilakukan kan sama PT KAI melakukan apa? Press conference. Kan udah dilakukan. Apa lagi coba? Dalam press conference apa aja misalnya? Membuat apa? Gitu kan ada. Membuat apa kalau dalam press conference kalian PR? Press release. Iya, press release. Isinya apa aja? Dijelasin coba detail. Kronologi Pak. Iya udah dijelasin coba apa aja. Menjelaskan kronologi, jangan kronologi doang. Kronologinya apa? 1, 2, apa aja coba isinya. Pertama klarifikasi dulu, minta maaf dulu, lalu memberikan klarifikasi kronologinya seperti apa dari awal sampai akhir secara transparan, lalu memberikan solusi ke depannya seperti apa. Itu berapa jam seharusnya press conference itu digelar setelah kecelakaan? Menurut kalian? Secepatnya sih Pak. Enggak pakai hitungan jam, saya tanyakan berapa jam. Mungkin bisa Mungkin bisa. 1 sampai 2 jam atau 2 sampai 3 jam. Berarti 3 jam, apa 2 jam? Ya, untuk melihat kronologi dulu dari awal sampai akhir. Orang PR kan juga butuh waktu untuk melihat research dulu Pak, ini penyebabnya apa gitu. Selain press conference apa? Itu kan dalam komunikasi krisis. Apa yang harus dilakukan oleh PR? Apalagi selain press conference, press release, apalagi? Itu kan sama kayak campaign itu, sama kayak campaign. Kegiatan CSR after. Enggak, itu. Saat ini, saat sekarang. Itu mah jauh. Apa yang dilakukan? Memberikan kompensasi terhadap korban. Iya, memberikan kompensasi itu bagian dari itu press con. Dalam media rilisnya apa? Kira-kira bentuk kegiatan apa yang dilakukan oleh kalian PR gitu? Membantu apa? Ayo. Ada kuliahnya nggak komunikasi krisis? Belum dapat ya? Udah dapat kan? Iya udah. Ayo ceritain. Itu kan ada kasusnya ini. Krisis banget itu. Apa yang dilakukan? Kalian sebagai para kalau press con itu mau umum, press release. Apa yang dilakukan biasanya? Dan itu biasanya dilakukan oleh maskapai yang pesawatnya kecelakaan, KAI itu pasti dilakukan. Apa aja? Udah di press release tadi udah. Yang kegiatan action campaign itu kan action, bentuknya itu kan tadi press con, ada press release, apalagi biasanya ada yang budget bantu teman-teman biasanya udah dilakukan biasanya sama tim KAI akan membentuk apa? Biasanya PR akan standby di situ biasanya, bukan hanya ngurus wartawan, apa aja biasanya? Membentuk tim investigasi. Itu urusan KNKT juga, maksudnya itu bisa membantu mendampingi pembentukan tim investigasi boleh, apalagi yang penting banget di saat itu Turun ke lapangan. iya apa dalam bentuk apa bentuknya apa Informasi yang valid berapa jumlah iya bentuknya apa itu bentuknya dalam bentuk apa membuat apa biasanya itu ada dibuat di rumah sakit, di stasiun, dibuat apa ayo itu ada teorinya loh, komunikasi crisis communication. Bikin apa biasanya? Bikin pos pengaduan.
Kan ada pos pengaduan terhadap keluarga korban atau terhadap korban. Di pos pengaduan itu biasanya ngapain? Mencatat korban, ya kan? Mencatat pos pengaduan dibangun di mana aja misalnya pos pengaduan. Itu PR juga di situ, biasanya ada timnya. Apa? Di mana dia dibikin? Tadi kan udah bilang saya tadi, di mana? Di rumah sakit ataupun di tempat lokasi kecelakaan di stasiun Bekasi Timpur. Pos pengaduan itu kerjanya apa? PR di situ. Coba. Menerima laporan dari masyarakat terlalu jauh, yang ada di situ aja, jangan jauh-jauh. Tadi apa? Menerima informasi atau itu kalau itu mendampingi namanya, mendampingi keluarga korban. Kan mereka masa dibiarin, terus biasanya akan ditemani sama PR atau enggak timnya itu ditemanin enggak sih? Biasanya ditemenin, orang sedih kok masa ditinggalin gitu, marah-marah mereka nantinya. Biasanya terus apa lagi? Menemani keluarga korban, melakukan pendataan korban, baik yang terluka meninggal, terus apa lagi? Itu terlalu jauh, Mas. Yang pas waktu kecelakaan ini krisis. Terlalu jauh. Yang saat ini apa biasanya? Dijawab apa? Biasanya pas lagi kecelakaan itu membantu apa? Membantu apa? Pendataan korban, keluarga korban, apa lagi? Harus tahu. Kalian nanti pas waktu itu gimana? Harus tahu apa yang harus dilakukan aja. Biasanya. Iya, keluarga, karena dia udah mendampingi keluarga. Di dalam pendampingan keluarga udah ngomong itu si KI biasanya akan melakukan apa, menjamin seluruh biaya pengobatan dan pemakaman bagi yang meninggal. Biasanya itu di situ dijelasin juga pas waktu itu, menjelaskan tentang biaya asuransi dan jaminan apa bla 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 dan lain sebagainya. Bagi yang meninggal akan memberikan bantuan apa gitu kan misalnya. Apalagi biasanya di pos pengaduan kalian ada di situ, kalian akan bayangkan apa yang akan dilakukan. Ini kan studi kasus. Ayo teman-teman lainnya mungkin bisa dibantu, apa yang harus bisa dilakukan? Kalau ngurusin media kan ada, tapi ada yang ngurusi pos itu, apa lagi? Apa yang dilakukan? Ayo kira-kira apa? Dalam komunikasi krisis kan harus cepat, iya kan? Tepat sasaran. Harus sabar di situ karena mereka kan lagi duka, marah-marah dan lain sebagainya. Itu kan di situ ada memberikan jawaban yang seragam dan terstruktur, mengurangi kesalahan informasi. Jadi jangan sampai salah informasi. Jumlah meninggal versinya ini 5, ternyata versi yang lain ada 7. Itu kan berarti salah informasi. Ini kacau juga. Apa itu biasanya menjaga apa di situ? Di pos itu. Yang paling penting menjaga keakuratan informasi. Karena itu diperlukan apa? Di situ PR itu jadi apa? Di pos itu mengkoordinasi. Iya kan? Jadi ngomongnya siapa petugas di situ apa, ya kan? Terus dilaporin langsung ke dewan direksi, Pak, ternyata nambah jumlah korban dari 37 menjadi 41, Pak. Misalnya ya. Pak, jumlah korban meninggal dari 4 misalnya jadi 7. Itu kan butuh apa? Butuh apa? Koordinasi. Apalagi selain koordinasi coba? Memberikan update langsung ke wartawan. Memberikan update langsung ke wartawan boleh. Yang di pos itu aja. Itu kan nanti bagian tim media tadi. Yang di pos itu aja. Pos advokasi atau pos yang ada di rumah sakit dan itu. Jadi kan PR itu bukan hanya kerja ngurusin wartawan aja, tetapi kan ngurusin stakeholder, ngurusin customer juga, ngurusin lainnya. Apa lagi coba? Satu lagi? Apa dua lagi? Pengalihan layanan apa? Dari KRL yang tidak berfungsi di situ. Iya. Jadi mungkin itu terlalu lain nanti posnya ya. Posnya terlalu lain, divisi jauh banget. Yang PR banget apa? Koordinasi itu harus itu, jadi mengkoordinasikan informasi yang terbaru update, terutama kan bisa dikaitin nantinya yang ngomong itu kan biasanya dia direktur kalau ngomong ke media. Kalau di krisis itu jarang PR yang ngomong, dia ngomong biasanya direktur. Ayo apa lagi? Kalau tim media kan tadi press release, dia ada bagian sendiri. Yang pos itu, pos yang advokasi yang ada di pos di rumah sakit dan itu.
Ada lagi? Kira-kira apa yang kalian bayangkan? Itu bentuk campaign, itu campaign darurat, itu sangat darurat. Setelah mendapatkan informasi, biasanya itu akan melakukan apa? Seorang PR di lapangan. Apakah percaya dengan satu sumber informasi? Ada petugas Basarnas misalnya mengatakan ada jumlah korban lagi meninggal 3. Ada misalnya polisi mengatakan, oh ini enggak, ternyata jumlah korban meninggal ada 4 gitu. Apa yang dilakukan seorang PR? Di make sure dulu Pak. Iya, apa itu bentuknya namanya? Namanya apa? Di make sure itu namanya apa? Verifikasi ulang. Betul, namanya verifikasi ulang. Jadi informasi yang disampaikan ke wartawan dan informasi yang disampaikan ke direksi itu adalah informasi yang valid, bener. Iya nggak sih? Iya, jadi dikonfirmasi dulu. Selain itu apa? Bikin post media, terus post advokasi atau post bantuan, apalagi PR biasanya. Biasanya yang ada di situ ada post lagi nggak? Apa cukup 2 aja yang ngurusin media sama yang ngurusin korban? Apa ada post lagi, satu lagi? Dibikin booth lagi, itu kan bagian dari campaign PR. Apa lagi? Ada nggak? Terlalu susah, terlalu itu. Kan pos kesehatan dia RSUD sama itu. Itu kan ada posnya, apa lagi? Yang ngurusi banget kira-kira, yang ngurusin PR banget. Ngurusin komunikasi. Biasanya ada media center tadi udah, kan pos media yang bikin press release sama press con. Apalagi satu lagi yang paling penting. Ada pos apa biasanya? Membantu apa biasanya di situ? Protokoler. Ngerti protokoler enggak? Jadi ya berkaitan dengan stakeholder. Misalnya ada menteri yang datang, ada PR yang mendampingi enggak? Ada, biasanya ada. Dia ada tim yang nempel, tim dari KAI. Jadi dia bisa istilahnya menjelaskan informasi juga, yang dapat informasi dari pihak medianya, dia dapat informasi juga dari pos yang advokasi. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ada protokoler yang ngurusin. Jadi PR itu kan ngurusin media, terus ngurusin masyarakat, terus satunya ngurusin stakeholder ataupun ngurusin investor yang meyakinkan, istilahnya urusan berkaitan government relation. Ada mata kuliahnya nggak ya government relation? Nggak ada ya? Nggak ada. Itu biasanya kaitannya sama PR juga. Apa yang dilakukan oleh PR yang nempel dengan stakeholder? Bayangin aja, dibayangin. Kalian kan udah pernah tahu kuliahnya. Apa yang dilakukan ketika menteri datang? Menteri kan datang nggak sih? Datang biasanya. Kalau bisa presiden datang. PR kan nempel di situ, ndampingin. Apa? Kalau menteri datang, apa yang dilakukan? Kasih kepastian dulu Pak. Pastian apa maksudnya? Harus jelas dong, kepastian bentuk apa? Kepastian ke depannya bakal gimana, karena ini Ya nggak boleh kan ini saat itu. Udah itu udah tahu apa yang dilakukan. Teknisnya aja, teknisnya. Ketika ada pejabat datang, PR itu akan ngapain? Kan mendampingi, pendampingan. Dia melakukan apa biasanya? Menyediakan apa? Menyediakan makanan, minuman, enggak lah apa? Menyediakan apa di situ? Dia standby dalam bentuk apa? Standby dalam bentuk apa? Dia istilahnya menjadi caretaker atau orang yang sangat dipercaya dalam hal apa di situ? Ayo, dibayangin aja. Apa nggak ada bayangan ya? Harusnya ada lah. Harusnya ada. Kan udah mata kuliah komunikasi krisis. Apa biasanya? Mendampingi pejabat itu ngapain? Dia akan apa? Di situ pejabatnya kan ada direktur. Wawancara dengan siapa? Itu media dong. Jangan ngawur kalau jawab. Kamu PR. menenangin situasi yang ada. Gue bukan menenangin sama pejabat nggak perlu ditenangin. Apa? Kamu melayani pejabat itu dalam tanda kutip itu ngapain? Jangan ngawur. Ayo apa? Kan udah mata kuliah kris PR. Biasanya gitu. Jadi disebar tim PR itu kan banyak, misalnya ada 5, ada 4. Kamu bagian media 1, udah kan. Kamu bagian advokat, bagian pos di rumah sakit 1 gitu kan. 1 di bagian ini. 1 di bagian yang stasiun Bekasi untuk advokasi, untuk misalnya pendampingan korban. 1-nya lagi yang menempel menteri nanti ya, siap-siap gitu. Apa yang dilakukan itu 1? Dibayangin kira-kira apa aja?
kondisi. Iya, itu jadinya sebagai semacam apa? Menjelaskan kondisi. Ini menjelaskan kondisi biasanya direkturnya, direktur KAI, dia akan istilahnya memberikan informasi ke direktur informasi. Sebagai apa dia? Istilahnya apa istilahnya? Penghubung. Menjadi penghubung. Penghubungnya itu dalam bentuk apa misalnya? Memberikan apa biasanya? Dia kan akan mendampingi protokoler itu. Ayo, apa kira-kira? Dalam memberikan pelayanan kepada pejabat itu PR itu biasanya ngapain? Biasanya, apalagi dalam kondisi krisis. Ayo, latihan dibayangin. Itu aplikatif banget, itu akan berguna ketika kalian misalnya bekerja di PR atau punya bisnis, ternyata bisnisnya tokonya kebakaran, itu harus menjelaskan. Ada pejabat apa misalnya wali kota datang menjenguk, ya kan? Biasanya apa biasanya? Sebagai apa? Apaan? Bodyguard nggak perlu, ngapain ada satpam banyak satpam, nggak pernah ke stasiun kamu. Stasiun itu banyak satpamnya, nggak perlu itu. Tugas bukan tugas PR itu. Yang tugas PR apa lagi? Mungkin ngegain pejabatnya pakai di sini titik lokasinya. Iya boleh, jadi menjadi pemandu. Selain menjadi pemandu apa? Dia kan tahu persis lokasi, karena sebelumnya itu dia udah ada di situ. Apalagi menjadi pemandu. Biasanya protokoler. Ngerti protokoler kan ya? Ada pejabat itu kan ada protokolernya, ada setpri-nya. Dia setpri-nya biasanya ini. Majunya akan ini di setpri-nya itu akan bantu oleh PR. Siapa menjadi penghubungnya? Pemberi pemandu, terus apa lagi? Memberikan space untuk para pejabatnya, karena pada saat Space-nya apa? Bentuk apa? Space apa? space tempat, maksudnya biar pejabatnya itu bisa melihat situasi dengan Iya, itu sama dengan kayak pemandu. Apa lagi? Satu lagi deh, selain sebagai pemandu, guiding, tour guide, gitu kan? Dia apa istilahnya disaster guide apa? Jadi PR itu kan nggak terlibat langsung itu dalam membantu, penolong korban dan lain sebagainya, tetapi dia memegang informasi itu. Biasanya apa biasanya? Sebagai apa? Information messenger, iya boleh. Apa lagi? Information messenger penyampai informasi tadi udah ya, bahwa dia tahu segalanya di lapangan sehingga dia bisa menyampaikan informasi kepada direktur dan kepada menteri yang ada di situ. Apalagi biasanya? Apalagi? Ada lagi nggak? Terus misalnya ada satu lagi, kalian adalah PR officer yang spesialis di bidang AI dan big data. Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kalian lakukan berkaitan dengan itu? Komunikasi krisis, kecelakaan, tabrakan itu kan, kereta Argo itu dengan KRL. Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak ada di lapangan, ya kan? Tapi kalian ada di kantor menghadap LCD komputer itu kan. Kemudian bermain dengan platform AI, kemudian big data, media sosial. Apa yang kalian lakukan? Analisis ini Pak, komentar dari masyarakat kan udah ngeluarin kayak klarifikasi gitu. Ya, analisisnya biasanya bentuknya apa? Bentuknya apa? Bentuknya analisis apa? Mungkin ya menurut saya yang pertama kita cari tahu informasi yang valid dulu Pak. Iya. Baru kita buat poster visual, bentuk postingan. Jadi membuat konten yang berkaitan dengan kecelakaan. Misalnya apa kontennya? Duka, iya kan? Duka, klarifikasi, mengunggah press release, ya kan? Terus mengunggah video mengunggah video permohonan maaf dari direkturnya, kemudian mengunggah misalnya tim pekerja Basarnas. Itu kan berarti yang pertama itu kan membuat konten. Ya kan, mengedit konten dan lain sebagainya. Itu kan kerjanya kecelakaan kemarin berapa? Jam 20-an kan ya. Berarti kan sampai malam itu kan, jam 1, jam 2, terus jam 3 sampai sekarang dia masih kerja, nggak bisa nunggu paginya. Harus, karena kalau communication crisis itu kan dia langsung 24 jam. Apalagi selain membuat konten yang berkaitan dengan AI dan data, menganalisis tadi
menganalisis komentar apa itu bentuknya untuk mendeteksi apa biasanya? Buat ini analisir hoax nih Pak. Memelajari hoax. Enggak, itu analisis apa yang dilakukan biasanya? Apa kira-kira? Itu kan konten udah. Krisis, Pak. Itu ada analisis apa itu tadi sampil? Adalah sentimen. Sentimennya publik itu berduka, ya kan? Apa istilahnya, tidak suka, benci, senang, nggak mungkin senang. Terus kalian kira-kira apa yang dilakukan dengan analisis sentimen itu? Itu kan ada positif, negatif, netral. Berarti analisis itu duka, senang, bisa menyalahkan siapa ini? Yang di situ yang disalahkan misalnya siapa? Misalnya kalau kalian adalah bekerja di PR officer-nya dari KAI, sentimennya kira-kira kebacanya seperti apa? Pasti problem ini Pak. Apa? Taksi hijau. Pertama ini Enggak, yang kalian analisis misalnya kira-kira hasilnya dari analisis itu. Kan udah kebayang gitu. Analisisnya kan duka, misalnya kan duka udah titik, ya kan. Terus ada analisis lainnya, ternyata komentar-komentar ataupun konten-konten itu menyalahkan siapa misalnya. Kalian harus laporan juga, bikin laporan. Menyalahkan siapa aja biasanya di situ. Kalau kecelakaan kereta yang menyalahkan, disalahkan siapa biasanya? Nggak apa-apa. Udah baca beritanya kan semalam ya? Udah kan lihat kan, mesti lihat sekali lah, 2 kali. Apa? yang berapa sih yang taksi itu ya Pak? Yang pertama yang disalahkan adalah taksi hijau. Kenapa? Di berita itu atau pernah kalian tahu informasinya? Karena menabrak KRL itu Pak. Karena menabrak KRL, terus selain itu apa? KRL tabrak kargo pemuang Ya, karena Menyebabkan apa? Kok taksi hijau kok disalahin? Karena dia lalai Pak ya. delay setahan Pak. Oh, dia ini apa? Kecelakaan itu akhirnya KRL itu kan berhenti dalam waktu cukup lama. Ternyata di belakangnya ada apa lagi? Ada lagi. Dia merusak apa sih itu? Akibat kecelakaan itu? Gangguan sinyal. Ya sistemnya Pak. Iya kan, sistemnya itu jadi rusak. Biasanya itu kalau nggak salah kalau di stasiun itu kan ada lampu itu ya. Kalau di depannya ada kereta, biasanya lampunya akan merah dan itu jadi jauh udah akan kelihatan 1-2 kilo ya kalau nggak salah, itu lampu itu akan kelihatan. Lampunya merah berarti dia otomatis akan berhenti. Itu kalau KRL kan lampunya itu kan akan berhenti di sebelum stasiun. Cuma nggak tahu kok argo merah kok nggak berhenti, mungkin rusak ya mungkin. Berarti selain itu apa? Selain menyalahkan taksi, apa lagi? Nyalahin fasilitas dari KRL. Fasilitas KRL otomatis ya karena taksi. Apa yang menyalahin siapa biasanya di publik itu? Analisis sentimen. Masinis Pak. Anda menyalahkan masinis. Apa yang kalian lakukan? Kalian kan bagian dari masinis itu KAI. Apa yang harus kalian lakukan? Yang harus dilawan sebagai seorang biar kasih klarifikasi. Melakukan klarifikasi, menjelaskan kronologi dan lain sebagainya. Terus siapa lagi yang disalahin? Itu masinis siapa ya? Masinis Argo atau yang masinis KRL-nya yang disalahin? Yang Biasanya, yang Argo. Apalagi biasanya? Itu bisa dianalisis itu. Ada fiturnya banyak di di internet, fitur analisis sentimen. Kalian juga bisa baca dari sentimen itu, dibaca sekilas 10 aja bisa pakai sampling udah bisa kebaca. Udah ada bayangan kan ya? Terus hari berikutnya atau misalnya 24 setelah kecelakaan itu PR officer itu ngapain? 24 jam kereta udah berhasil dievakuasi, korban udah banyak yang pulang, terus apalagi yang harus dilakukan? rel siap digunakan kembali. Ya enggak, itu apa yang dilakukan? PR. Perspektifnya kalian itu PR. Kalian itu seorang PR, bukan mengunjungi korban yang ada di rumah sakit ataupun yang sudah pulang. Terus apa lagi? PR itu, apa lagi? Melakukan apa biasanya? Kan ada korban yang meninggal. Melakukan apa? Itu bukan melakukan bela sungkawa, melayat, takziah. Donasi.
Iya, melakukan memberikan donasi. Iya enggak sih? Iya, itu tugasnya PR enggak sih? PR itu kan komunikasi. Kamu kan public relation. Terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Membuat campaign apa kira-kira? Membuat campaign apa? Agar itu tidak terulang. Membuat campaign apa? Selamat ini Pak. Keselamatan transportasi umum enggak lah itu. Apalagi yang berkaitan dengan itu? Penyebabnya tadi apa? Ada taksi kan? Ya apa berarti? Membuat campaign apa? Kira-kira campaign medsos aja apa? Kaitannya kan taksinya salah, berarti kita harus Iya, buat campaign apa itu berarti? Kesadaran apa? Membangun kesadaran keselamatan berkendara di penyeberangan rel kereta api. Dan itu insiden taksi hijau itu berapa kali ya? 2 kali kalau nggak salah ini ya. Yang dulu itu kalau nggak salah di mana itu di dekatnya Glodok atau yang rel kereta Mangga 2 apa ya? Yang ke sana, yang dia di itu juga pernah juga. Terus dalam 1 bulan apa ya harus kalian? Seminggu. Tadi kan 24 jam. Seminggu apa yang kalian lakukan? Kunjungan 7 harian Pak. 7 harian, iya apalagi? Iya nggak apa-apa. Tahlilan hari ke-7, apalagi biasanya? Biasanya apa biasanya? Atau dalam 1 minggu terakhir itulah sambil minggu memberikan apa? Ke keluarga korban baik yang luka ataupun meninggal memberikan apa biasanya? Memberikan kompensasi, memberikan asuransi, memberikan jaminan misalnya dia punya anak, ada jaminan pendidikan, santunan. Terus ke media ngapain? Ke media dalam 1 minggu terakhir setelah 24 jam. Ke media baik di medsos ataupun di media sosial. Ini Pak, lakukan screening biar nggak ada misinformasi di media. dokumentasi juga seperti Pak. Jadi screening, verifikasi bahwa memang tidak ada hoax. Terus apa komentar kalian ketika banyak ada kecelakaan itu kok banyak yang live TikTok? Iya nggak sih? Kan banyak semalam aku lihat, live TikTok. Makasih yang udah sawer, iya nggak sih? Yang udah ngasih gift, iya nggak? Apa yang kalian lakukan? Apa PR juga melakukan itu? Kan enggak kan? Enggak. Apa yang harus kalian? Kalau televisi iyalah biasanya umum live. Apa? Kenapa? Apa yang harus kalian lakukan? Memastikan ke masyarakat melihat berita yang valid sih Pak. Iya, misalnya memberikan jaminan ke masyarakat informasi yang valid. Apa biasanya? Kampanyenya dalam bentuk apa? Agar apa biasanya? Membangun kesadaran kepada orang konten kreator agar Tidak mendokumentasikan. membangun apa kira-kira? Tidak memakan berita hoax. Tidak memakan berita hoax. Terus apa lagi? Tidak mendokumentasikan membangun respect, empati, simpati, iya kan? Gimana kalau yang jadi korban itu keluargamu, iya kan? Orang tuamu di videoin, apa yang akan kamu lakukan? Iya kan? Membangun kesadaran publik berkaitan dengan empati. Terus dalam 1 bulan apa dalam 1 bulan? Kunjungan lagi tahlilan. Jangan kunjungan. Terus apa yang dilakukan biasanya? Memantau ini Pak perkembangan. Advokasi apa? Advokasi kebijakan apa yang hendak kalian kawal misalnya? Berkaitan agar menghindari kecelakaan serupa, tabrakan dari belakang. Kalau nggak salah dulu pernah terjadi juga di mana ya, di Petarukan Pemalang atau apa ya itu, yang kereta lagi berhenti ditabrak, itu juga pernah kejadian seperti itu. Berarti memastikan agar tidak ada misinformasi lagi Pak. Bukan apa ya selain itu. Kalau kebijakan berusaha mendukung apa misalnya? Pemulihan sistem Pak. Pemulihan sistem. Itu kalau Bekasi ke Karawang itu jalurnya udah 4 belum ya? Belum ya? Saya nggak pernah jarang naik nih dari Bekasi. Kalau dari Jatinegara ke Bekasi jalurnya kalau nggak salah udah banyak, 4. Itu nggak berhenti Pak di Bekasi itu. Berhenti di Jatinegara. Iya tahu itu Bekasi kan lewat Bekasi Timur. Enggak, maksudnya setelah dari Bekasi ke sana itu jalurnya 2 apa 4 ya? Aku nggak tahu. Misalnya itu 2 berarti apa? Advokasi pembangunan jalur khusus rel KRL dari Bekasi dari Bekasi ke
Cikarang, iya kan? Bisa aja kan itu advokasi. Jadi kan bisa melakukan advokasi kalian apa istilahnya mendukung kebijakan tersebut. Terus apa lagi biasanya? Biasanya ya. Selain advokasi kebijakan apa? Mengusulkan kebijakan itu boleh. Ada lagi nggak yang dalam 1 bulan terakhir atau 3 bulan ke depan setelah insiden ini mengusulkan pembangunan rel khusus dari Bekasi ke Cikarang sehingga tidak meminimalisir kejadian tabrakan. Iya kan kalau udah sendiri-sendiri kan jarang tabrakan. Ada lagi nggak? Atau nggak ada? Kalau persiapan PR untuk hukum Pak, misalnya ada korban. Oh iya boleh. Jadi memperlakukan persiapan jika ada class action ya atau gugatan dari masyarakat. Boleh. Persiapannya dalam bentuk apa? Berkoordinasi dengan siapa? Dengan tim hukum, tim lawyer, tim pengacara.